Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marco Revansyah Kosasi, NIM 549 dari kelas Hukum 3I akan menjelaskan mind mapping tentang penipuan dalam belanja online. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan jual beli secara online. Yang pertama, ekonomi. Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor karena kehidupan di daerah perkotaan dapat dikatakan sangat kompleks karena tidak semua masyarakat sanggup untuk memenuhinya. Maka untuk beberapa individu kemudian memilih untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan tindak pidana penipuan jual beli online. Yang kedua, faktor lingkungan. Selain faktor ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan jual beli online adalah faktor lingkungan, yang tidak ada kontrol dari masyarakat dan keluarga pada pelaku, sehingga pelaku sering bersosialisasi dengan orang yang sering melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana penipuan jual beli online. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Selain faktor ekonomi dan lingkungan, terdapat juga faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online. Di Indonesia sering terjadi pergeseran budaya dari budaya kuno ke budaya yang dianggap baru atau modern oleh masyarakat atau individu. Hal inilah yang menjadi penyebab sering terjadinya penyalahgunaan ilmu pengetahuan terlepas dari tanggung jawab masyarakat atau individu yang menyadarinya. Kejahatan penipuan jual beli online adalah penipuan baru. Ini adalah contoh bahwa tidak hanya daerah yang berkembang, tetapi juga kejahatan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang lebih modern. Selanjutnya, faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan. Selain faktor sosial budaya, ada faktor lain yang mendukung tindak pidana tentang penipuan jual beli online, yaitu mudahnya melakukan tindak pidana penipuan. Pelaku hanya dapat melakukan penipuan dengan ponsel atau komputer sewaan dan penawaran produk tertentu yang hanya dapat disalin dan ditempel di internet. Dan yang terakhir, faktor minimnya resiko untuk tertangkap oleh pihak berwajib. Dengan menggunakan media sosial dan membuat akun palsu, penjahat dapat dengan mudah melakukan tindakannya tanpa diketahui oleh pihak berwenang. Hal ini dikarenakan media yang digunakan oleh pelaku hanyalah akun palsu yang dibuat oleh dengan memasukkan data yang salah. Selanjutnya, upaya menanggulangi praktek penipuan melalui online shop. Upaya berbagai pihak seperti pemerintah, kepolisian, maupun pihak penyedia situs jual beli online berusaha melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana jual beli online. Dalam bidang regulasi ini, Indonesia memiliki pengaturan yang komprehensif dengan adanya UU ITE, BK, dan perdagangan. Nomor 82 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi keuangan. Secara infrastruktur telah dibentuk badan yang bertujuan mengawasi lalu lintas data, yaitu ID SIRTII-CC atau Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure atau Coordination Center yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi dengan para pihak terkait mengenai IT security, melakukan pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini mengenai ancaman jaringan dari dalam luar negeri. Pihak kepolisian memiliki subdit cybercrime atau Mabes Polri berada di subdit 5, 37, dan subdit 4 Cybercrime Polda Metro Jaya, khusus untuk menangani tindak pidana yang terkait dengan cybercrime. Tindak pidana informasi
dan transaksi elektronik. Tugas pokok dan fungsi tupoksi Satuan Cybercrime berdasarkan keputusan Polri nomor Polri ke _54_10_2002 tanggal 17 Oktober 2002 adalah unsur pelaksanaan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi, informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik. Bareskrim Polri juga telah membentuk Satgas E-commerce yang dikepalai oleh Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim, tempat untuk menerima pengaduan dari pengguna e-commerce yang merasa dirugikan dan kedepannya akan meluncurkan sebuah aplikasi yang tujuannya menjadi tempat laporan masyarakat yang merasa ditipu oleh pelaku usaha dalam e-commerce. Para pengelola situs jual beli online yang juga mengusahakan dan menerapkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi penipuan dalam situs jual beli online. Di antaranya adalah dengan menerbitkan sistem COD atau Cash on Delivery, yang menjadi salah satu metode pembayaran untuk menghindari barang yang tidak sampai tujuan atau seller yang efektif. Kebijakan autentikasi dan verifikasi untuk produk penjual dan akun konsumen juga telah diterapkan di berbagai situs jual beli online terpercaya. Hal ini berlaku untuk menghindari adanya pelaku ekonomi fiktif dan konsumen yang dapat merugikan. Kebijakan pengembalian serta pembayaran yang difokuskan pada rekening bank resmi juga telah diterapkan untuk meminimalkan penipuan di situs jual beli online. Beberapa situs jual beli online yang sudah menerapkan hal tersebut adalah Zalora, Beribenka, Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Transaksi melalui rekening bersama yang merupakan perantara atau pihak ketiga yang memberikan keamanan dan kenyamanan bertransaksi online, sehingga pembeli tidak perlu ragu untuk melakukan transaksi atau barang yang tidak sesuai harapan, dan penjual dapat membangun reputasi dan juga menghindari kecurigaan yang tidak semestinya. Kesimpulan, faktor penyebab terjadinya penipuan jual beli online dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudah melakukan penipuan jual beli online, faktor risiko minimalnya terjerat kasus penipuan jual beli online. Kejahatan penipuan jual beli online yang saat ini marak di dunia maya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas celah-celah berbagai faktor tersebut. Dan ironisnya, setiap korban penipuan jual beli online tidak melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak berwenang, menambah keleluasaan bagi para pelaku untuk melakukan penipuan jual beli online. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, diantaranya telah dibentuk suatu badan yang mengawasi lalu lintas data, yaitu IDSIRTII_CC. Adanya Subdit Cybercrime yang khusus yang menangani tindak pidana yang terkait dengan cybercrime dan Satgas E-commerce sebagai tempat pengaduan. Selain hal itu, para pengelola situs jual beli online juga menyediakan layanan COD dan penggunaan rekening bersama yang diharapkan mampu untuk memupuk rasa kepercayaan dan sekiranya menambah rasa percaya dan mengurangi tindak pidana penipuan yang terjadi pada situs jual beli online. Namun masih saja diperlukan suatu peraturan yang khusus mengatur untuk e-commerce di Indonesia, dikarenakan perkembangan zaman yang menyebabkan minat dari para pengguna e-commerce khususnya situs jual beli online yang terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga dapat dipastikan apabila tidak ada suatu aturan yang jelas, maka pasti akan bermunculan banyak modus kejahatan atau tindak pidana baru yang berkenaan dengan penggunaan e-commerce ini. Pengguna, khususnya konsumen, berperan sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan dalam e-commerce, khususnya pada situs jual beli online.
di mana konsumen sebenarnya hanya melihat produk berdasarkan spesifikasi yang tertera secara online, tanpa membeli secara langsung saat mereka melihat produk yang akan mereka beli. Oleh karena itu, konsumen sangat disarankan untuk membaca peraturan yang berlaku dengan seksama sebelum melakukan transaksi apapun. Misalnya untuk melakukan pembayaran atas layanan yang tersedia, baik melalui rekening bersama atau layanan COD atau cash on delivery. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.